Oke, hari ini kita akan memulai bab 1. Judulnya adalah dinamika, rotasi, dan keseimbangan benda tegar. Nah, materi ini akan Ibu bagi dua. Yang pertama itu tentang dinamika rotasi, dan yang kedua tentang keseimbangan benda tegar. Dalam dinamika rotasi, nanti kita akan membahas 4 hal. Yang pertama ada torsi atau momen gaya, kemudian yang kedua momen inersia, yang ketiga momentum sudut, yang keempat energi pada gerak translasi dan rotasi. Nah, bagian B, keseimbangan benda tegar. Yang pertama syarat keseimbangan benda, kemudian yang kedua titik berat, dan ketiga jenis-jenis keseimbangan, ada stabil, labil, dan netral. Oke, bagian yang pertama dari bab 1 adalah dinamika rotasi. Kita lihat dulu dari arti katanya, dinamika. Dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari gerak dengan diketahui penyebabnya. Nah, waktu kalian kelas 10, kalian sudah belajar tentang dinamika gerak lurus. Itu artinya ilmu yang mempelajari gerak dengan diketahui penyebabnya. Penyebab gerak adalah gaya. Nah, di sini karena di sini adalah rotasi, dinamika rotasi, berarti ilmu yang mempelajari gerak dengan diketahui penyebabnya pada gerak berotasi tentunya, atau disebutnya gerak melingkar. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang torsi atau momen gaya. Ini lambangnya seperti ini, dibacanya adalah to. Contoh sederhana dari momen gaya atau torsi itu terjadi ketika kalian membuka pintu. Ya, ketika gagang pintu kita tarik, maka akan terbuka. Berarti kalau kita menarik gagang pintu itu artinya kita memberikan gaya. Nah, oke. Kita lanjutkan dulu. Di sini torsi atau momen gaya termasuk ke dalam besaran vektor, yang artinya itu harus punya nilai dan arah. Nilainya bisa dilihat nanti dari rumusnya, kemudian arahnya itu tergantung putarannya. Kalau dia putarannya searah jarum jam berarti positif. Kalau putarannya berlawanan arah jarum jam berarti negatif. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini Ibu sudah gambarkan. Ini kita anggap titik porosnya ya, poros. Kemudian ini ada suatu batang dengan panjang R. Kemudian kita beri gaya. Nah, ini gayanya F. Gaya F. Maka berapa sih besar torsinya? Ternyata besar torsi itu bergantung dari F dikali dengan R. Berarti bergantung dari F gaya, satuannya Newton, dan R lengan momen disebutnya ya, satuannya meter. Jadi torsi atau momen gaya itu satuannya Newton meter. Nah, ini ada syaratnya ya. Selain nanti kalian bisa melihat nilai torsinya berapa, syarat benda ini melakukan torsi atau batang ini melakukan torsi adalah ketika lengan momennya sama gayanya harus tegak lurus. Ini tegak lurus ya, atau 90 derajat. Oke, untuk selanjutnya. Nah, gimana kalau gaya yang diberikan itu tidak tegak lurus tetapi membentuk sudut theta? Ini namanya sudut theta ya, bisa 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, tergantung dari soal. Nah, kalau nanti ada soal seperti ini, maka kalian harus memperpanjang ya, atau memberi garis putus-putus. Cari titik atau lengan yang bisa membentuk tegak lurus. Misalkan gayanya seperti ini. Maka nanti kalian tarik garis ke sini. Nah, di sini nanti akan terbentuk tegak lurus. Berarti sedikit berubah rumusnya. Jadi torsinya sama dengan F kali R dikali sin theta. Jadi ada bantuan dari sin theta. Oke, tetanya adalah sudut antara gaya dan R. Example atau contoh soal. Untuk nomor 1, dua buah gaya berada di sebuah batang dengan panjang 4 meter. Ditunjukkan gambar berikut. Oke, sekarang kita perhatikan gambarnya. Di sini ada sebuah batang, yaitu batang AB dengan panjang 4 meter. Kemudian diberi dua buah gaya. Di sini ada gaya F1 besarnya 20 Newton, kemudian ada gaya F2 besarnya 10 Newton dan membentuk sudut 30 derajat. Nah, dari titik A ke titik C ini 2 meter panjangnya.
Dari titik B ke titik C panjangnya juga 2 meter. Dan di titik C ini terdapat poros. Jadi kalau kita lihat berarti porosnya itu berada di tengah-tengah batang. Oke, pertanyaannya tentukan momen gaya di titik C. Berarti di sini ya, di porosnya. Oke, sebelum menjawab, kalian harus perhatikan dan pahami bahwa torsi atau momen gaya itu termasuk besaran vektor. Artinya, torsi punya nilai dan arah. Nilainya bisa kita hitung dari rumus. Kemudian untuk arahnya, penentuannya itu Ibu ambil sumbernya dari modul fisika. Kalian bisa cek nanti modulnya di halaman 3. Di sini ya. Tuh, sudah Ibu kasih tanda merah. Di situ ada penjelasan, torsi bernilai positif jika gaya yang dikenakan pada benda akan menyebabkan benda berputar searah jarum jam. Sebaliknya, torsi bernilai negatif jika gaya yang dikenakan pada benda akan menyebabkan benda berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, sekarang kita perhatikan gaya F1. F1 gayanya ke sini ya. Kita coba putar menuju poros. Ternyata dia arah atau berlawanan arah. Dari sini ke sini berarti dia berlawanan arah jarum jam. Itu artinya torsinya negatif. Kemudian F2. Di sini F2 kita putar ke sini ya. Ternyata setelah diputar F2 ke sini dia akan membentuk arah searah jarum jam. Berarti torsinya positif. Oke. Diketahui F1 20 Newton, F2 10 Newton, R1 2 meter, R2 2 meter, dan sudut theta untuk yang F2 adalah 30 derajat. Berapa torsi di C atau di poros? Karena ada 2 buah gaya, berarti kita harus menjawab ada 2 buah torsi ya. Pertama, torsi 1 tadi sudah Ibu jelaskan. Torsi 1 berarti F1 kita tarik gayanya atau supaya berputar menuju ke poros. Ini berlawanan arah jarum jam ya. Berarti torsinya adalah negatif. Kemudian rumus yang digunakan yaitu F1 dikali R1 karena antara gaya dengan lengan itu tegak lurus. Oke. Berarti F1 nya kita masukkan 20, R1 nya 2. Hasilnya adalah 20 kali 2 yaitu 40 Newton meter. Jangan lupa tandanya negatif. Kemudian untuk torsi 2 di sini kita lihat arahnya F2 kita putarkan menuju poros. Berarti searah jarum jam ya. Berarti tanda torsinya adalah positif. Positif berarti F2 dikali R2 dikali sin theta. Kita masukkan F2 10, R2 2, sin theta. Tetanya 30 derajat. Jadi 10 kali 2 20, sin 30 itu hasilnya setengah. 20 dikali setengah 10 Newton meter. Jadi berapakah torsi di titik C? Itu adalah penjumlahan dari torsi yang pertama ditambah torsi yang kedua. Torsi yang pertama tadi negatif 40 Newton meter. Kita masukkan tanda minnya ya, min 40 ditambah torsi yang kedua 10. Berarti min 40 tambah 10 hasilnya min 30 Newton meter. Nah, ini menunjukkan bahwa torsi di titik C itu berlawanan arah jarum jam. Oke, terima kasih.